Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kegiatan rutin kita yang mana sempat terputus karena liburan semester 1 terputus selama sekitar 3 pekan atau 1 bulan. Maka pada siang hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian zuhur, membahas kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita masih berada pada bab yang sama dengan terakhir disampaikan, yaitu bab ijra ini ahkamin nas ala zahir. Jadi menghukumi manusia itu sesuai dengan yang tampak, yang terlihat saja, yang zahir. Adapun sarairnya, bagian dalamnya atau rahasia-rahasianya yang tersembunyi, itu merupakan wewenang Allah Azza wa Jalla. Dan itu nanti Allah yang akan menindaknya ketika pada hari kiamat. Kita masuk ke hadis yang 392. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Wa an Abi Ma'bad al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayf faqata'aha thumma lada minni bishajarah faqal aslamtu lillah a'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqal la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yaday thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqal la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala muttafaqun alaihi. Wa ma'na annahu bimanzilatika ay maqsumud dam mahkumun bi islamihi wa ma'na annaka bimanzilatihi ay mubahud dam bil qisas li warathatihi la annahu bimanzilatihi fil kufri wallahu a'lam. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, ini sebuah pedoman yang sangat penting bagi kita dalam menghukumi manusia. Ya, dalam hal di sini adalah tentang menghukumi seseorang, dia sudah masuk Islam atau belum, boleh dibunuh atau tidak. Ketika dalam perang, sampai mana batasan-batasan kita ketika perang itu? Apakah masih kita bisa tebas dengan pedang kalau zaman dulu? Kalau sekarang perang modern ya pakai pistol, pakai bazooka, atau kalau lebih canggih lagi pakai rudal. Sekarang lebih hebat pakai hipersonik. Ya mudah-mudahan kita negara Islam ada yang bisa sampai pada taraf itu. Tapi nanti sampai akhir zaman maka tidak ada lagi itu hipersonik itu. Ya, kembali lagi perang pakai manual. Ya, face to face, ketemu langsung, hadap-hadapan. Ya,
Nah, di sini dari hadis sahabat Nabi SAW Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya nih iftiradi. Iftiradi ini kalau seandainya. Nah, ini belum terjadi. Makanya dia nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan orang kafir, maksudnya dalam peperangan, lalu kami saling bunuh, terjadilah duel, lalu dia menebas salah satu tanganku, akhirnya tanganku putus, kata Miqdad. Lalu si orang kafir ini yang sudah menebas tanganku, dia sembunyi di balik pohon. Lalu ketika aku kejar, ketika aku dapati dia di balik pohon, dia mengatakan, aku masuk Islam. Aslamtu. Ini orang kafir perang sama Islam, terus dia berhasil motong tangan seorang muslim, dia kabur sembunyi di balik pohon, ya. Lalu didapati ketika sembunyi mau ditebas, dia mengatakan, aku masuk Islam. Nah, ini pertanyaan dia kepada Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, kalau begini kondisinya, aku dapati orang kafir begini, aku bunuh dia atau tidak? Lalu kata Nabi SAW, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Jadi Miqdad ini sebenarnya nanyanya dia ingin legalitas membunuh orang kafir, karena kafir darahnya halal untuk ditumpahkan. Ya, kalau dalam peperangan ya tentunya bersama dengan imam. Ya. Lalu ternyata jawaban Nabi nggak sesuai dengan harapan Miqdad. Ya, nggak sesuai harapan Miqdad. Lalu dia tanya lagi. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia sudah memotong tanganku, salah satu tanganku. Lalu dia udah motong tanganku, dia takut untuk dibunuh, lalu dia mengatakan aku masuk Islam. Apakah tidak boleh aku bunuh? Apakah Rasulullah SAW berubah jawabannya? Ternyata tidak. Kata Rasulullah SAW, jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh. Lalu ditimpali lagi oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau bunuh dia, setelah dia mengatakan aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Ya, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau engkau bunuh dia, maka dia itu posisinya, kondisinya sama seperti engkau sebelum engkau bunuh dia. Maksudnya apa? Miqdad ini dia adalah Islam. Berarti posisinya adalah kondisi kafir ini ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan aku masuk Islam, maka darahnya sudah haram untuk ditumpahkan. Berlaku hukumnya hukum Islam. Si fulan ini telah Islam, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Nah, jadi Miqdad kalau mendapati, ya sudah, ketika dia mengatakan aku masuk Islam, sudah zahirnya dia masuk Islam. Gak bisa dia katakan, engkau mengucapkan itu karena takut untuk aku bunuh. Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat karena engkau berlindung. Ya, ini tipu daya, tipu muslihatmu. Nah, ini kan nggak tahu. Kita nggak tahu apa isi hati orang kafir ini. Maka Nabi SAW mengatakan, hukumilah sesuai apa yang keluar dari lisannya yang zahir. Maka Islam mengatakan ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengakui keislamannya, maka berlakulah hukum Islam.
maka kita tidak boleh membunuhnya karena dia Islam. Ya, haram darahnya untuk ditumpahkan. Lalu ditimpal Nabi SAW tadi, dia posisinya sepertimu, sudah masuk Islam, maka nggak boleh dibunuh. Dan engkau sama seperti dia sebelum dia mengatakan perkataan itu. Nah, di awal orang kafir boleh tidak dibunuh, boleh tidak ditumpahkan darahnya, boleh. Tapi ketika dia sudah mengucapkan syahadat, sudah masuk Islam, maka langsung berubah. Nah, maka Mikdad kalau dia tetap menebas tangan atau membunuh atau bahkan sampai membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, maka dia bisa ditumpahkan darahnya si Mikdad, baik itu kisos, ya, kalau sampai mati maka kisos sampai tewas. Kalau dia misalnya tangannya yang sebagian anggota badannya, maka kisos anggota badannya. Nah, ini jemaah yang materi Allah SWT, pentingnya kita menghukumi manusia sesuai dengan yang zahirnya, sesuai dengan pengakuannya. Ya, selama itu tidak ada bukti yang menunjukkan bertentangan dengan pengakuannya. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita untuk menghukumi manusia ala zahirihi. Di sini banyak sekali manfaat atau faedah dari hadis yang telah kita bacakan. Salah satunya adalah darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan. Haram bagi seorang untuk menumpahkan darah kaum muslimin, baik membunuh ataupun melukainya, baik dengan alat ataupun dengan dengan tangan kosong. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah seorang kafir yang dulu kalau dia sudah merusak, menghancurkan barang-barang kita, barang-barang kaum muslimin, ya, maka setelah dia Islam, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Ya, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Misalnya kalau kita nih, perang sama Amerika, misalnya Amerika memerangi Indonesia, dia rusak gedung-gedung gedung-gedung kita Indonesia umat Islam, maka ketika perang ini, kalau misalnya perang Islam ya, nah, kalau sekarang kan kita sistemnya berbeda ya. Kalau dalam peperangan Islam, misalnya Amerika itu kalah, atau contohnya di Afghanistan sana, nah itu contoh realnya ya. Afghanistan kan ada Amerika yang menjajah mereka. Alhamdulillah Taliban sudah menguasai kembali Afghanistan. Nah, maka itu Amerika tidak lagi kalau ada tentara Amerika yang masuk Islam di sana bertaubat, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti apa-apa yang rusak ya ketika peperangan. Selanjutnya di sini disebutkan bahwasanya ada perkataan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bolehnya kita menanyakan sesuatu hal yang belum terjadi, perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi. Ya, selama prediksi itu kemungkinan besar terjadi, bukan hal-hal yang jarang, yang kemungkinannya kecil terjadi. Jadi kalau kemungkinan besar terjadi, maka itu kita tidak apa-apa untuk menanyakannya sebagai langkah antisipasi. Apa solusi itu jika terjadi? Ya, kan banyak kadang ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Contoh yang kejadian-kejadian sekarang. Nah, misalnya bagaimana hukum membeli apartemen di lantai 2? Dulu udah ada belum? Belum ada dulu, baru tanah aja kan. Nah, sekarang udah berubah.
kepemilikan, ya kan? Ada yang punya tanah, kemudian ada yang di lantai 2. Begitu juga tentang warisan. Warisan dulu ada nggak? Membayar dulu, dihitung dulu propertinya berapa. Kalau misalnya harga tanah dekat jalan itu berapa, kalau di dalam pojok itu berapa. Itu kan ada hitungannya beda-beda. Dulu nggak ada. Nah, maka hal-hal yang seperti itu yang kemungkinan besar terjadi, maka itu tidak apa untuk ditanya sebagai solusi ke depan. Ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan intinya adalah kita menghukumi manusia itu sesuai dengan zahirnya yang tampak terlihat jelas, kecuali jika ada bukti-bukti orang itu perkataannya tidak sesuai dengan fakta, maka kita menjalankan sesuai fakta yang ada. Ya, begitu. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.